Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sambung ya mengenai senjata perlengkapan Allah atau perlengkapan senjata Allah. Apa saja? Waktu itu kita sudah membahas soal ketopong, keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi kepala kita, otak kita, pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk berperang melawan si jahat. Dengan apa? Dengan pedang. Ya. Dengan pedang roh. Roh mana? Roh Kudus. Roh Kudus yang menjelaskan tentang, yang mengajar tentang firman Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan. Waktu kita mengerti firman Tuhan, kita menerapkan dalam hidup, itu jadi senjata. Ya, jadi pedang roh. Roh kita bisa melawan. Roh kita bisa memilah, memotong, memisahkan yang jahat dengan yang baik. Makanya dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan sekarang membahas tentang perisai iman. Perisai iman. Perisai itu yang buat nangkis ya. Buat nangkis pedang, nangkis panah ya, tumbak. Itu namanya perisai. Perisai iman. Saya bacakan dalam Efesus 6 ayat 16 ya. Bunyinya gini. Dalam segala keadaan ya, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan perisai iman itu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kenapa disebutnya panas api? Bapak Ibu, kalau kita sedang dapat masalah ya, atau secara tiba-tiba dapat musibah, waduh, sakit sekali. Seperti Gubernur Jawa Barat ya, anaknya mendadak hilang. Yang dia tahu lagi berenang, lagi di luar negeri, hilang, hanyut. Waduh, itu sedihnya seperti dipanah oleh api. Sakit sekali hatinya. Dipanah oleh api. Panah aja udah sakit, ada apinya lagi, udah menancap, kebakar. Ini disebut panah api ya. Nah, dalam keadaan begitu biasanya orang akan mati, tidak bisa selamat. Itu sebabnya waktu orang mendapat segala kesulitan yang begitu berat, seringkali orang itu minta mati. Dengan cara apa? Mereka bunuh diri. Bisa datang ke jalan kereta minta digilis kereta, ya, minum racun, ya, dan sebagainya. Kita baru lihat di TV ada berita mamanya sama anak mati bareng, ya, mati bareng. Dikasih racun serangga anaknya, terus mamanya minum juga. Nah, Bapak Ibu, akibat segala kesusahan yang dialami manusia kalau tidak punya perisai iman, dia mati. Makanya Bapak Ibu, kita perlu iman. Iman itu untuk menangkal serangan-serangan panah api si jahat. Jadi waktu kita menghadapi masalah yang berat, waktu kita punya perisai iman, kita tangkis dengan iman.
Bagaimana tangkis dengan iman? Kita percaya pada Tuhan. Tuhan, kalau kita percaya, pasti Tuhan menjaga dan melindungi. Waktu dapat pergumulan yang hebat, yang berat, masalah yang berat, penderitaan, penyakit, apapun itu, percaya saja Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan pasti bisa. Kenapa pasti menolong dan pasti bisa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya celaka. Ya. Di samping pengasih penyayang, dia juga Allah yang melindungi, yang menjaga. Ya. Tapi yang perlu adalah iman. Dengan iman kita percaya. Setelah percaya baru bisa taat. Ya, ikat iman baru bisa percaya. Setelah percaya baru bisa taat. Setelah taat baru bisa melakukan semua perintah-perintah Tuhan tentang bagaimana cara menangkis serangan panah si jahat. Ini nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kuncinya di sini. Percaya dengan iman, taat melakukan seluruh firman. Untuk apa? Untuk menangkis serangan-serangan panah api si jahat. Dan bisa kita matikan apinya. Kalau apinya mati, sakitnya hilang. Panahnya kita tangkis, tidak bisa masuk. Itu intinya. Ya. Karena itu kita harus sebagai anak Tuhan memakai alat-alat perlengkapan senjata Allah, yaitu perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Nah, bagaimana menggunakannya? Bagaimana menggunakannya? Dalam Efesus 6 ayat 18, dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh Tuhan. Berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu, kita sudah lihat ada dua, ya. Ketopong keselamatan, yaitu mengisi otak kita dengan firman, ya. Setelah kita memenuhi otak kita dengan firman, maka kita memperoleh pedang roh untuk melawan segala si jahat dengan firman Allah. Kita punya perisai iman. Perisai iman untuk apa? Untuk menolak serangan panah-panah si jahat. Panah-panah si jahat itu apa? Sakit penyakit, pertengkaran, kesulitan, cedera, iri hati, amarah, dendam, dengki, apapun. Ya, yang membuat kita kacau hidupnya. Karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, ingat, sebagai anak Tuhan kita diperlengkapi oleh senjata Allah. Tapi untuk bisa memakai senjata Allah itu, untuk bisa menggunakan perisai iman,
harus percaya dulu kepada Tuhan. Setelah percaya, taati firman-Nya dan lakukan. Baru kita bisa pakai perisainya. Ya. Nah, setelah kita pakai, kita menggunakan firman yang adalah pedang roh untuk melawan panah-panah api dari si jahat. Sekian dulu Bapak Ibu teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi di renungan sebutir debu. Masih dalam perlengkapan senjata Allah. Yang lain lagi yang ada di Efesus pasal 6. Bapak Ibu bisa baca, renungkan, berdoa, minta Tuhan tunjukkan, beri pengertian supaya Bapak Ibu, teman-teman bisa lebih mengerti firman Tuhan. Jangan lupa pencet tombolnya, klik subscribe and share ke Facebook, Instagram, TikTok, snack video, apapun. Sebarkan supaya makin hari makin banyak yang mengerti firman Tuhan dan makin banyak yang diselamatkan, makin banyak yang diteguhkan imannya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.